Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah sejarah jejak Islam di Nusantara, dari kisah Prabu Siliwangi hingga kelahiran kota Jayakarta. Pendahuluan sejarah Nusantara merupakan jalinan peristiwa yang kaya akan nilai budaya dan spiritualitas. Salah satu fragmen paling krusial dalam perjalanan bangsa ini adalah proses masuknya Islam yang berlangsung dengan damai dan penuh keadaban. Jauh sebelum kemerdekaan diproklamasikan, nilai-nilai Islam telah merasuk ke dalam sendi-sendi kekuasaan lokal, mengubah tatanan masyarakat menjadi lebih teratur, dan melahirkan tokoh-tokoh besar yang kelak membentuk wajah Indonesia modern. Melalui narasi sejarah yang dibawa oleh para ulama, kita dapat melihat bagaimana cahaya Islam tidak hanya mengubah keyakinan individu, tetapi juga membangun peradaban, kota, hingga identitas nasional yang kuat. Pembahasan Bab 1, Cahaya Al-Quran di Karawang dan Masuk Islamnya Prabu Siliwangi. Pada akhir abad ke-14 hingga akhir abad ke-15, wilayah Jawa bagian barat berada di bawah kekuasaan Prabu Siliwangi, seorang penguasa besar yang wilayahnya membentang dari Banten hingga ujung Jawa Satu. Meskipun saat itu pemerintahannya masih berbasis ajaran Hindu, suasana sosial tetap tenang dan stabil meski Islam mulai masuk melalui para ulama. Satu titik balik sejarah terjadi saat Prabu Siliwangi melakukan inspeksi ke daerah Karawang dan terpikat oleh suara merdu seorang perempuan bernama Nyai Subang Larang yang sedang membaca Al-Quran. 1. Nyai Subang Larang adalah murid dari Syekh Hasanuddin atau yang dikenal sebagai Syekh Kura, seorang ulama yang mendirikan pesantren di Karawang. Setelah kembali dari Makkah. Prabu Siliwangi yang jatuh hati kemudian melamar Nyai Subang Larang. Namun, sebagai seorang muslimah yang taat, ia memberikan syarat bahwa sang raja harus memeluk agama Islam terlebih dahulu. 2. Kekuasaan dan ketampanan Prabu Siliwangi tidak melunturkan keteguhan iman Nyai Subang Larang. Karena bagi seorang mukmin, lisan yang telah terbiasa bersyahadat dan membaca Al-Quran akan sulit untuk berkompromi dengan hal-hal yang bertentangan dengan tauhid. 2-4. Akhirnya, Prabu Siliwangi memutuskan untuk masuk Islam. Dan dari pernikahan ini, lahirlah generasi yang kelak menjadi pilar dakwah di tanah Jawa. 2. Bab 2, Silsilah Emas dan berdirinya Cirebon. Pernikahan Prabu Siliwangi dan Nyai Subang Larang melahirkan 3 orang anak utama. Walang Sungsang lahir 1423, Rara Santang lahir 1426, dan Raja Sengara lahir 1427. Ketiganya tumbuh dalam didikan Islam yang kuat. Walang Sungsang kemudian berganti nama menjadi Abdullah Iman, sementara Rara Santang berganti nama menjadi Syarifah Mudaim 5. Perjalanan sejarah berlanjut ketika Syarifah Mudaim menunaikan ibadah haji dan menikah dengan Syarif Abdullah. Dari pernikahan ini lahirlah Syarif Hidayatullah yang kelak dikenal sebagai Sunan Gunung Jati 7. Sementara itu, Abdullah Iman Walang Sungsang pulang ke Nusantara dan ditugaskan mengelola wilayah bernama Lemah Wungkuk 6 di tangan Abdullah Iman. Wilayah yang tadinya kumuh dan kotor ditata sedemikian rupa menjadi pusat pemukiman yang makmur 6,7 karena merupakan tempat bercampurnya berbagai etnis Arab, Cina, dan lokal. Tempat ini disebut Caruban dan karena mata pencaharian utamanya adalah mengolah air rebon udang kecil menjadi terasi. Wilayah ini akhirnya dikenal sebagai Cirebon 6. Bab ketiga, Perjuangan Fatullah dan kelahiran Jayakarta. Dakwah Islam di Nusantara terus berkembang melalui garis keturunan yang terhubung hingga ke tokoh
tokoh besar seperti K. Hari Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah dan K. Hari Hashim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama. Yang keduanya memiliki garis nasab bertemu pada Maulana Ishaq dan Ahmad Jumadil Kubra. 8. 9. Jejak perjuangan Islam juga terlihat nyata dalam pembebasan wilayah-wilayah strategis dari penjajahan. Salah satu peristiwa paling bersejarah adalah pembebasan Batavia dari kekuasaan Portugis. Tugas ini dipimpin oleh Fatullah, sering disebut Falatehan atau Fatahillah, yang merupakan menantu dari Sunan Gunung Jati 10. 11. Sebelum bertempur, Fatullah memimpin pasukannya untuk berwudu dan berdoa, memohon kemenangan kepada Allah. 11. Pada tanggal 22 Juni tahun 1527, bertepatan dengan 22 Ramadan 923 hari, pasukan Islam berhasil mengalahkan Portugis 11 sebagai bentuk rasa syukur. Nama Batavia diganti menjadi Fata Mubina yang diambil dari surat Al-Fas yang dalam bahasa lokal disebut Jayakarta atau Jakarta 11, 12. Oleh karena itu, hari jadi kota Jakarta hingga saat ini bertepatan dengan tanggal pembebasan yang dilakukan oleh Fatullah 12. Intisari dari pemaparan sejarah ini adalah bahwa Islam di Indonesia tidak pernah dipisahkan dari semangat kemajuan dan perjuangan bangsa. Islam masuk tidak dengan menghancurkan, melainkan memperbaiki tatanan yang ada 5. Kisah Prabu Siliwangi menunjukkan bahwa keimanan yang kokoh dalam diri seorang muslimah mampu membawa pengaruh besar bagi perubahan kepemimpinan di Nusantara. 23. Selain itu, sejarah Jayakarta menjadi pengingat bahwa identitas ibu kota Indonesia dibangun di atas landasan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatan Mubina 11, 12 bahkan pahlawan seperti Patimura yang sering disebut Thomas Matulesi sebenarnya memiliki nama asli Ahmad Lusi, seorang kiai yang memimpin murid-muridnya melawan penjajah 13-14. Hal ini menunjukkan adanya upaya pengaburan sejarah yang harus diluruskan agar generasi mendatang memahami peran besar umat Islam dalam membangun bangsa ini. 14. Kesimpulan sejarah membuktikan bahwa keberadaan Islam di Nusantara selalu memberikan dampak positif berupa kemakmuran, keteraturan, dan semangat kemerdekaan. 12. Dari pernikahan Prabu Siliwangi hingga perjuangan Fatullah di Jayakarta, nilai-nilai tauhid telah menjadi energi penggerak peradaban. Memahami sejarah secara utuh dan jujur adalah kunci bagi bangsa Indonesia untuk tetap makmur dan sejahtera. Karena setiap langkah besar di tanah ini selalu beriringan dengan nilai-nilai kebaikan yang dibawa oleh Islam.